apa kabar semuanya? Baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk apa yang percaya kita mampu. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap berdiri. Selamat pagi, boleh duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adil, Hadir, Bu. Aditya, Hadir, Bu. Alvaro, izin. Ardi, Hadir. Aiza, Hadir, Bu. Boni, Caroline, Joki, Hadir, Bu. Clariza, Hadir, Bu. Danu, Hadir, Bu. Dery, Hadir, Bu. Dona, Hadir, Bu. Evo, Hadir, Bu. Pauline, Hadir, Bu. Fidelia, Hadir, Bu. Gina, Hadir, Bu. Hafiza, Hira, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. John, Hadir, Bu. Jorge, Hadir. Justin, Hadir, Bu. Kirana, Hadir, Bu. Marco, Hadir. Ridwan, Hadir, Bu. Nuraini, Hadir. Octavia, Hadir, Bu. Raf, Sila, Sri Julian. Hadir, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi kita awali dengan berdoa, lalu mengecek kehadiran. Yang berikutnya Ibu ingin afirmasi. Pembelajaran kita waktu minggu kemarin tentang apa? Tugas perkembangan manusia. Masih ingat kan? Tentang tugas perkembangan remaja, ya, lebih spesifiknya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal mengenai bahaya merokok. Di depan ada slogan apa? Berhenti merokok, hidup lebih sehat. Nah, baik. Ada yang tahu rokok? Tahu ya, ada gambarnya. Kenapa sih Ibu memberikan layanan bimbingan klasikal tentang bahaya merokok? Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah apa? Oke, agar hidup lebih sehat. Ada yang lain lagi? Tujuan dari kita membahas pembahasan mengenai bahaya merokok? Bagus sekali. Terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh rokok. Rokok berbahaya tidak? Berbahaya. Penyakit apa saja sih yang ditimbulkan oleh rokok? Paru-paru. Ya, dia menyerang paru-paru yang mengakibatkan apa? Asma, ya, penyakit
Ya, nikotin itu adalah zat aditif yang menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan apa sih? Kecanduan. Kecanduan itu apa? Pingin lagi, pingin lagi. Ya, itu adalah sifat dari nikotin yang membuat kecanduan. Yang kedua adalah karbon monoksida. Pernah lihat karbon monoksida? Ada. Mungkin ini ya. Ya, asap sisa pembakaran. Contohnya pembakaran apa? Sampah. Terus yang kalian nanti sehari-hari gunakan itu apa? Ya, motor, kendaraan itu yang keluar dari knalpot itu adalah karbon monoksida. Gas beracun yang mengganggu pasokan oksigen ke tubuh. Yang ketiga adalah tar. Tar itu zat lengket penyebab utama kanker paru. Contoh tar yang sering kita lihat sehari-hari terdapat pada aspal. Yang hitam lengket itu adalah tar. Jadi tar itu merupakan bagian bahan dari pembuatan aspal. Pernah lihat aspal? Jalan aspal kita lalui setiap hari. Nah, di dalam aspal itu terdapat zat yang namanya tar. Jadi sudah tahu ya contoh dari nikotin, terus karbon monoksida, dan juga contoh dari tar. Ya. Terus bagaimana sih rokok itu dapat merusak tubuh kita? Rokok itu berbahaya bagi si perokok dan juga orang yang berada di sekelilingnya, ya, di sekitarnya. Kalau orang yang merokok setiap hari, istilahnya si perokok aktif. Orang yang merokok langsung menghisap batang rokoknya disebut dengan perokok aktif. Kalau kita yang ada di sekitarnya terus tidak sengaja menghirup asap rokoknya, disebut dengan perokok pasif. Ya. Kalau ada saudara di rumah dia merokok, padahal dia merokok, tapi kita juga terkadang terkena asapnya. Kita juga bisa dikatakan sebagai perokok pasif. Ya. Berbahaya tidak? Berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Ya, karena kita juga menghirup asap yang tadi mengandung karbon monoksida. Nah, bagaimana rokok merusak tubuh Anda? Kerusakan terjadi hampir seluruh sistem tubuh. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Terus sistem reproduksi. Yang berikutnya kulit dan wajah. Sistem pernapasan yaitu bronkitis kronis, emfisema, kanker paru yang tadi kalian sebutkan contohnya ya, bisa menyebabkan asma atau kanker paru. Yang kedua itu sistem kardiovaskular, yaitu menyempitnya pembuluh darah sehingga menyebabkan serangan jantung. Jadi di dalam tubuh kita itu seperti selang, ada selangnya ya. Jadi udara dihirup masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan itu seperti selang kecil ya, di dalam leher. Kemudian masuk ke jantung dan paru-paru. Gunanya oksigen untuk jantung itu apa sih? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau pompanya macet, kira-kira air bisa keluar tidak? Tidak. Begitupun sama halnya dengan jantung. Jantung kita itu diibaratkan seperti pompa. Kalau pompanya macet, saluran
darah tidak bisa mengalir. Kalau darah tidak mengalir, bisa menyebabkan meninggal dunia tidak? Ya, bisa meninggal dunia. Terus sistem reproduksi, ada yang tahu sistem reproduksi? Ereksi dan gangguan dalam sistem reproduksi itu adalah yang setiap hari kita bersihkan ketika mandi, ya itu dapat menyebabkan impotensi bagi laki, bagi perempuan apa bisa menyebabkan mengganggu kesuburan, bisa menyebabkan salah satunya adalah mandul. Mandul itu tidak punya keturunan. Kalau perempuan mungkin bisa saja menyerang indung telur atau rahim, bisa terkena kanker rahim. Kalau laki-laki bisa menyebabkan menguranginya kesuburan sperma, ya. Terus kulit dan wajah. Coba kalian perhatikan. Orang-orang yang merokok mempengaruhi kulitnya tidak? Kulit mana yang paling terlihat berbeda dari yang lainnya? Kulit mulut. Ya, bibir. Selain kulit juga mempengaruhi gigi. Orang-orang yang merokok itu bibirnya biasanya terus giginya kuning. Coba kalian, ya, dan biasanya bola matanya, nah lihat bola mata orang yang merokok, ya itu kuning, dia tidak putih, kusam, ya, kulitnya juga kusam, ya, dan cepat penuaan, ya, itu karena apa? Karena setiap hari ya, yang dihisapnya itu adalah asap, bukan oksigen, ya. Paham sampai di sini? Bahaya merokok. Kita lanjut, ya. Nah, bahaya merokok juga membahayakan orang lain. Yang pertama adalah anak-anak. Resiko bisa menyebabkan resiko infeksi saluran pernapasan, asma tadi yang disebutkan, terus sindrom kematian bayi mendadak. Kenapa sih sangat berbahaya bagi anak kecil, terutama bayi? Karena apa? Karena sistem kekebalan tubuhnya, terutama jantung dan paru-paru itu belum kuat, masih lemah, masih lembut, ya. Anak bayi kan masih lembut, ya. Ada umur-umurnya juga kan masih lembut, ya. Kalau anak bayi, terus ibu hamil. Paparan asap rokok meningkatkan resiko bayi lahir prematur dan berat badan rendah, ya. Prematur itu adalah lahir sebelum waktunya atau sebelum tanggal lahir, sebelum waktunya. Yang seharusnya melahirkan itu usia 9 bulan, tapi dia sudah lahir duluan. 7 bulan sudah lahir, berarti kurang 2 bulan. Itu yang disebut dengan pernah lihat di YouTube bayi lahir prematur? Atau mungkin saudaranya di rumah ada yang lahir prematur? Akan kecil banget bayinya, ya. Biasanya bayi yang lahir prematur itu dia akan masuk ke tabung inkubator, ya, nanti dikasih
seseorang itu ketergantungan rokok. Yang pertama, ketergantungan nikotin yang tinggi. Biasanya perokok kalau sudah 1 kali merokok 2 kali itu dia akan ketergantungan. Harus benar-benar ada niat dari dalam diri untuk berhenti. Yang kedua, kenapa sih seseorang itu merokok? Yang kedua, faktor kedua adalah faktor psikologis dan kebiasaan. Biasanya ini bapak-bapak kalau habis makan ya pengen merokok. Penyebab lainnya adalah stres, ya. Jadi peralihannya ke rokok. Baik atau tidak? Tidak. Terus tekanan dari lingkungan, misalkan dari teman sebaya mengajak-ajak untuk merokok. Nah, berhenti merokok bukan perjalanan yang harus Anda tempuh sendirian. Merokok juga perlu dukungan. Temukan metode yang cocok dan jalani 1 hari atau 1 waktu. Jadi kalau memang kalian, kalau ada saudara yang memang benar-benar sudah tercandu rokok, coba alihkan setelah makan itu memutar permen, ya. Coba saksikan setelah ini ada ibu tayangkan video kenapa rokok itu berbahaya. Coba ya disimak. Nanti setelah ini ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk membuat poster bahaya merokok, ya. Tahu buat poster? Di mana kan sering ada ya gambar campaign, misalkan di depan perpustakaannya ada lagi ya, ada campaign stop bullying, ada campaign bahaya rokok. Nanti ibu minta setiap dari kalian membuat rokok, lalu satu kelompok itu membuat campaign, lalu dipresentasikan. Sampai di sini George sudah paham bahaya merokok? Iya, merokok bahaya terhadap tubuh kita, dapat menyerang atau dapat menimbulkan penyakit apa saja. George tadi yang sudah ibu sampaikan. Oke, dari pertama untuk George ya. Oke, mari kita saksikan. Bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam 2 bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau bekus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru.
juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TNNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak berangsur meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan kesumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ vital, impotensi hingga kematian. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang hidup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat membawa ke transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak memiliki udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Baik, sudah lihat tadi pemaparan tentang bahaya rokok dari video ini? Oke. Sudah ada rangkuman? Sudah ya? Nah, setelah ini kita bagi ke dalam kelompok. Kalian nanti ibu berikan kertas, terus dengan isi warna membuat campaign atau poster dari bahaya merokok. Bagi poster yang bagus nanti akan dapat apresiasi dari ibu, ya. Apresiasinya nanti akan ibu umumkan setelah kalian selesai membuat campaign. Terus ibu akan meminta nilai kepada guru bahasa Indonesia untuk dinilai, ya, gambar mana yang bagus dan menarik. Berikan kata-kata, terus di belakangnya kalian berikan resume atau kesimpulan mengenai bahaya merokok. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja bahayanya, lalu zat apa yang terkandung di dalam rokok. Sudah paham? Jadi yang pertama dibagi per kelompok, ya. Boleh yang dengan aja sekitar sini. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ya. Nanti per kelompok ibu kasih kertas dan pensil warna, kalian menggambar. Nanti yang bagus ibu kasih apresiasi ketika
kita masuk lagi pembelajaran TK di minggu depan ya. Sebagus mungkin dan diberi di belakangnya kalian tulis ya resume atau kesimpulan ya, pemahaman kalian yang telah kalian dapatkan dari pemaparan itu tentang bahaya merokok. Paham sampai di sini? Paham. Sebelumnya kita screening dulu ya. Tepuk semangat ya. Bisa? Bisa. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. Yang kompak loh. Ulang lagi ya. Tepuk semangat. Coba joget yang pimpin berdiri dari situ. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Sekarang silakan kalian biasanya berapa, kalau di kelas ini berapa kelompok dibagi? Satu kelompok, ini aja, satu kelompok kita buat 5 orang ya, atau 6 orang, 5 sampai 6 orang. Silakan didekatkan kursi mejanya biar lebih mudah. Joget ini.
Ayo Jorge membuat campaign ya. Ya Jorge ya. Iya, ambil di meja. Dia membuat campaign. Ayo Jorge. Aduh, Jorge mana gambarnya? Ayo Jorge, mana gambarnya? Sudah? Belum. Ayo. Oke, setiap kelompok membuat gambar poster campaign mengenai bahaya merokok ya. Setelah digambar lalu diberi warna agar lebih menarik. Setelah itu di belakangnya kalian tuliskan kesimpulan atau resume dari materi tentang bahaya rokok yang sudah ibu jelaskan di depan ya. Untuk Jorge, ibu minta Jorge juga membuat poster ya Jorge, nanti di presentasikan. Ayo kerjakan di kelompoknya masing-masing ya.
masuk ke dalam, bajumu udah keluar, tapi tidak kamu masukin. Udah ibu minta kamu masukin baju belakang juga, belakang. Kelompok kini sudah, Jorge sudah, kelompok Jorge. Coba ibu lihat Jorge, Jorge. Oke, bagus ya. Kelompok ini sudah ya. Yang lain membuat rangkuman. Kelompok ini sudah. Coba ibu lihat. Baru bikin ibu. Ya, gambar apa itu? Paru? Paru-paru. Paru-paru.
Kelompok Yuan sudah? Ayo kelompok yang sudah nanti presentasikan ke depan ya. Oke semuanya, bagi yang sudah dituliskan nama kelompoknya, ya. Nama kelompok kalian di sini tulis nama masing-masing di dalam kelompok, ya. Jorge udah? Kalau buat asapnya yang ikut sembarangan dia. Oh iya, bagus. Kita di toilet. Jorge, coba ibu lihat gambarnya. Siapa yang buat? Aku. Jorge yang buat. Oke, semuanya sudah? Sudah ya, setiap kelompok sudah membuat poster bahaya merokok. Ibu mohon kesediaannya kelompok 1, yaitu kelompok dari Jorge, untuk mempresentasikan ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok Jorge mempresentasikan, perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalan. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1, ya. Nama saya. Ya, terus temannya Dina. Lalu siapa lagi Jorge? Tiara. Lalu siapa lagi Jorge? Ya. Ya. Selamat siang, aku ingin mempresentasikan tentang apa itu bahayanya merokok. Nama saya Dina. Jorge.
Silakan. Oke. Silakan Jorge. Bahaya merokok. Bahaya merokok. Rokok Menyebabkan kulit kusam, penuaan ini, mulut menghitam dan gigi menguning. dan rokok tidak ada dapat menyebabkan dan rokok dapat menyebabkan penyakit, contohnya penyakit asma. Dan rokok dapat menyebabkan penyakit, contohnya penyakit asma, gagal ginjal, kanker hati, paru-paru, menghitam, dan lain-lainnya. Beri tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Bisa kita beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok Jorge dan Kirana telah mempresentasikan tentang bahaya merokok. Nanti posternya tolong lihat akan nilai poster mana yang paling menarik, rapi, dan komunikatif. Akan diberi apresiasi. Ibu rasa untuk layanan klasikal pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dikemas buku dan alat tulisnya. Sudah, mejanya di meja dan kursinya seperti ini lagi aja, tidak apa-apa. Kita berdoa ya. Yang kedua, seperti ini lagi aja ya. Kita berdoa dulu. Udah, mari kita berdoa kepada ketua kelas, pimpin doa. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, cukup ya, kita berdoa dulu ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas mohon pimpin doa.